يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي فإني عبد حملي ثقيل فإني عبد حملي ثقيل ولي ذنوب مثل الرمال ولي الذنوب مثل الرمال يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي وصلي دوما على نبينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa dan TV dimanapun Anda berada, jamaah Nahdiyah kajian ngopi sama Kiai yang telah hadir di studio. Alhamdulillah jumpa lagi dalam bingkai acara ngopi sama Kiai, ngobrol pintar seputar agama bersama Pak Kiai, yang insya Allah malam hari ini kita memasuki episode ke-15. Episode ke-15 kali ini kita akan membincangkan atau membicarakan seputar ziarah kubur. Pemirsa dan TV dimanapun Anda berada, sebagaimana yang sering kita dengar dan kita ketahui bahwa di bulan Sya'ban menjelang Ramadan banyak sekali orang-orang yang melakukan ziarah kubur. Nah, kita akan temukan jawaban-jawabannya, meskipun hanya sekelumit, yang penting insya Allah bermanfaat. Amin. Sesuai dengan fakta dan data dan ilmu-ilmunya akan kita temui dalam kajian ini. Namun sebelum kajian ini dimulai, jangan lupa subscribe, like, and share, karena itu akan membantu dakwah kami dan insya Allah akan menjadi amal ibadah untuk pemirsa semua di rumah. Amin, amin. Dan alhamdulillah pada malam hari ini narasumber kita Gus Hai atau Gus Haitami telah hadir di tengah-tengah kita. Sebelum memulai kita akan menyapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Gus? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau dalam kondisi yang sehat, prima. Insya Allah akan berbagi ilmu bersama kita pada malam hari ini. Bersama Hendra Tuko dan Gus Hai, kita akan mulai kajian pada malam hari ini membahas seputar ziarah kubur. Silakan Gus, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin
au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholihin yad'ulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal hudata min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida bil lail wan nahar. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wilah. Ayuhal hadirun wal musyahidun, para hadirin jamaah Majelis Taklim An-Nahdiyah dalam acara ngopi ngobrol pintar seputar agama, dan juga para penonton di mana saja berada yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, dalam pertemuan yang ke-15 ini kita bertempat di rumah Bapak Muslim yang selalu Muslim ya. Amin, amin. Rumah Bapak Muslim dengan presenter masih Bang Indra Tuko, juga para sesepuh, para jamaah sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berada di menjelang pertengahan Sya'ban ya, menjelang nisfu Sya'ban. Insya Allah jatuhnya pada malam Senin yang akan datang. Di bulan Sya'ban ini ada tradisi namanya apa ya, silaturahim kepada arwah ya. Ziarah kepada arwah, mendoakan para arwah. Makanya orang-orang Jawa menyebutnya ini bulannya bulan roah. Bulan arwah ya, di mana ada tradisi biasanya orang Jawa itu pada pulang disempatkan sehari atau 2 hari untuk nyekar ya, atau bersilaturahim kepada ahli kubur. Bahasa agamanya ziaratul kubur, ziarah kubur yaitu. Karena ini ziarah kubur adalah salah satu aspek dari ibadah, makanya perlu kita ketahui secara hukum syariah. Apakah selama ini ziarah kubur kita benar atau tidak secara tuntunan agama, ya kan? Ini penting. Jangan-jangan kita berziarah kubur malah mendapat dosa, ya. Ziarah kubur dari barat sampai ke wetan, sampai ke Bali, sampai ke Lombok, malah bukan dapat dosa, ada pahala, malah dapat dosa. Nah, karena apa? Karena tidak mempelajari ilmunya. Nah, oleh karena itu, hari ini kita diskusikan ya semampunya kita ya, paling tidak memberikan penyerahan kepada kita tentang wawasan ziarah kubur yang sebenarnya, yang sesuai dengan tuntunan agama. Tadi di dalam mukadimah telah dijelaskan dalam surat Al-Isra kalau nggak salah, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah telah mewajibkan, Tuhanmu telah mewajibkan an ta'budu apa? Ala ta'budu illa iyyah. Janganlah kau menyembah, janganlah kau beribadah kecuali hanya kepada Allah, hanya kepada Allah. Itu tugas kita yang pertama. Tugas kita yang pertama adalah hanya beribadah kepada Allah. Ya, nggak boleh beribadah kepada Nabi, itu nggak boleh. Apalagi beribadah kepada benda-benda, nah itu nggak boleh. Kita hanya boleh ta'abud, menyembah, menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kewajiban kita yang pertama hidup di muka bumi ini. Apapun yang kita lakukan, baik itu hablum minallah, seperti bentuk sholat, puasa dan sebagainya, dan termasuk hablum minan, itu sebaiknya diniatkan semata-mata karena mendekatkan diri pada Allah. Insya Allah bernilai ibadah ya. Ya toh? Menolong orang ya yang terjatuh kita bangunkan, motornya jatuh. Tapi kita ikhlas kita lakukan karena Allah, itu bernilai ibadah. Gitu. Jadi apa saja, senyum saja udah bisa ibadah. Coba bayangkan, itu kan luar biasa. Nah, terus yang kedua di sini yaitu adalah wabil walidaini ihsana. Kemudian setelah kita beribadah, ala ta'budu illa iyyah, janganlah kau menyembah selain kecuali hanya kepada Allah. Itu kewajiban pertama. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Ya sebetulnya kita nggak tahu aja bahasa pohon, bahasa binatang. Sebetulnya mereka juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Apa cukup setelah itu? Tidak. Kita punya kewajiban yang kedua. Ini nomor 2 loh, luar biasa. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Wajib tuh hukumnya. Wabil walidaini ihsan. Kalau kita biar soleh luar biasa, ya, ahli ibadah, tapi kita durhaka kepada orang tua, sia-sialah ibadah kita. Ya dah. Nah, jadi setelah kita beribadah kepada Allah, hablum minallah, hablum minannasnya yang pertama kali kepada
kedua orang, wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua berbuat baik, ihsan. Berbuat ihsan artinya berbuat baik, ya. Birrul walidain lah kalau bahasa ininya, begitu. Itu. Rasulullah SAW bersabda, pernah ditanya, ayo amalin ahabu ilallah, gitu. Perbuatan apa yang paling dicintai oleh Allah? Nabi menjawab, qala, yang pertama itu adalah beliau bilang as-sholatu ala waktiha, sholat pada awal waktu. Tepat waktu. Jadi sholat awal waktu, ya. Karena sholat itu dibagi 3. Satu, waktu fadilah, begitu azan, qomat, sholat, ya, selesai sholat, berzikir, berdoa, selesai. Habis sudah waktu fadilah. Setelah itu namanya waktu ikhtiar, waktu luas ya. Waktu ikhtiar. Misalnya kalau zuhur berapa menit? Zuhur misalnya jam 12. Ya kira-kira 10 menit, 15 menit itu mungkin sudah habis waktu fadilah karena awal waktu. Nah di situ. Kesananya itu namanya waktu ikhtiar, sampai jam 2 itu masih waktu ikhtiar. Tapi kalau sudah mendekati asar itu namanya waktu karohah, udah makruh. Karena kita termasuk melalaikan mengakhir-akhirkan sholat. Kemudian kalau kita baru sholat baru 2 rakaat, kemudian udah asar, itu waktu tahrim, haram udah hukumnya. Emang kemana tadi? Sholat sampai itu 4 rakaat aja nggak cukup waktu, sampai mentok asar. Dikasih waktu panjang. Iya, waktu panjang. Bagaimana kalau kita mati itu? Belum sholat. Masya Allah. Nauzubillah min. Su'ul khotimah itu. Kalau ditunda-tunda kemudian mati. Matinya belum sholat. Itu su'ul khotimah itu. Karena tariku sholat, meninggalkan sholat termasuk dosa besar. Minal kabair. Itu kan kadang-kadang suka begitu. Ya ntar aja di sono. Ntar depan ada masjid. Kalau tabrakan mati, nggak sholat. Sebaiknya kalau ada kesempatan sholatlah, mampirlah dimanapun ada masjid yang terdekat. Kecuali dia jalan tol lain beda ya, agak sulit. Ya, kecuali di tempat rest area gitu. Yang kedua, birrul walidain, yang dicintai oleh Allah. Yang kedua adalah berbuat bakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Berbuat baik pada orang tua ya macam-macam caranya. Bisa berkata-kata baik, ngasih duit yang nggak punya. Ya paling tidak berkata-kata baik sama orang tua kita. Kita tengokin, betul nggak ya? Iya, kalau punya singkong bawain singkong, banjuruk kalau dia suka ya, gitu. Kalau kita punya duit kasih duit, karena orang tua kalau sudah tak berdaya itu nafkah hidupnya tanggung jawab anaknya, terutama yang laki-laki. Paham ya? Yang ketiga, al jihadu fisabilillah, jihad di jalan Allah. Jalan Allah itu termasuk menuntut ilmu, jihad. Sholat berjamaah itu masjid. Jadi jihad itu jangan Allah jalan itu harus pakai bom. Tidak, emang ini negara perang, ya kan? Nggak begitu jihad itu ya. Jadi jihad itu banyak sekali pengertiannya kan ya, gitu. Nah itu, jadi itu birrul walidain itu termasuk salah satu perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada sebuah hadis yang menurut saya ini hadis hukum karma. Sangat mengerikan itu sebetulnya kalau kita dengar. Baru aba'akum tabarakum abnaukum. Berbuat baiklah kepada kedua orang kalian, nanti anak-anak kalian pun akan berbuat baik kepada kalian di hari tua. Betul. Gitu. Tapi kalau Anda sia-siakan orang tua Anda ya, dititip di panti jompo. Anda lebih sayang dengan istri Anda sementara orang tuanya nggak dihiraukan. Ini kan alqomah jadinya kan. Masya Allah, ya ini nanti akan terbalik. Nanti pun di hari tua kalian akan disia-siakan oleh anak-anak kalian. Hukum karamah itu. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya. Orang yang durhaka sama orang tua itu disegerakan azabnya. Bukan hanya di akhirat, di dunia terkadang-kadang itu diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau nggak percaya, tonton sinetron Indosiar itu. Banyak kan begitu, banyak cerita itu mah. Ya, iya. Tapi bisa saja terjadi dalam kenyataan, walaupun itu hanya fiktif ya, gitu. Bisa nganyut ke anu itu, jenazahnya. Masya Allah ya, luar biasa. Inilah saudara-saudara. Sekarang menjadi masalah birrul walidain, cara berbuat bakti kepada orang tua itu gimana? Bisa 2 cara, yaitu fid dunya inda hayatihima. Bisa kita lakukan di dunia ketika orang tua kita masih hidup. Bahagiakan hatinya ya. Membahagiakan hatinya bagaimana caranya? Ya terserah. Anaknya yang punya duit kasih duit. Ya, biaya hidupnya dijamin oleh, betul nggak? Yang nggak punya duit ya urus, tengokin apa gitu kan, senang orang tua, betul nggak? Iya, ajak cucunya begitulah. Apalah yang penting orang tua senang.
Dengan dia senyum, tersenyum, itu udah senyumnya orang tua itu sudah doa. Nah, doanya orang tua itu cepat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tua itu keramat sebenarnya. Jadi jangan nyari keramat jauh-jauh lah. Kata Omai Rama, keramat itu tuh ibumu tuh di rumah. Ya. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Itu coba. Itu Roma ngarang itu nggak sembarangan. Dia mungkin konsultasi dulu dengan para ulama, ya kan ya. Masya Allah. Jadi datang ke rumah orang tua jangan malam bawa beras ya. Iya, ini enggak beras, rumah orang tua malah minjem. Ngerepotin. Ke rumah orang tua silaturahim cerita susah. Astagfirullahaladzim. Ngomong-ngomong punya duit nggak, Mak? Jangan. Ya sekali-kali sih kalau kepepet enggak apa-apa. Masih boleh itu, Mas. Iya, gitu. Tapi ya jangan menjadi beban orang tuh. Iya, masa kita udah ngerepotin dari kecil, udah tua masih ngerepotin juga. Kita dari kecil udah diurus kecil, udah tua orang tua suruh ngurus cucunya. Nah, kurang ajar itu. Ya? Itu banyak itu yang kayak gitu, Ki. Iya, itu kurang ajar itu. Orang tuanya bukannya dihormati, malah disuruh ngurus cucunya. Nah, itu. Masya Allah. Nauzubillah. Yang kedua, berbakti kepada orang tua itu, yaitu bisa juga ba'da mautihim, setelah dia meninggal dunia. Nah, gimana caranya? Caranya itu yang pertama mendoakannya. Ada sebuah hadis yang tadi saya bacakan, iza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw imin yuntabu bi aw waladin sholihin yad'ula. Jadi orang Adam kalau sudah meninggal dunia itu ada 3 hal yang terus ngalir ke alam kubur, nggak terputus dia. 1, sedekah jariyah. Ngerti sedekah jariyah? Nah, sedekah jariyah itu selama itu wujudnya masih ada dan dimanfaatkan, pahalanya terus mengalir ke alam kubur. Tapi ada doa sedekah yang pahalanya saat itu saja gitu. Yang kedua, au ilmu yuntafa'u. Majhul ya. Ilmu yang yuntafa'u, diambil manfaatnya. Yuntafa'u binya ke ilmu. Ilmu yang bisa diambil manfaatnya. Misalnya ini saya cerita begini agama. Kemudian bisa diambil manfaatnya oleh jamaah sekalian. Kemudian diamalkan. Selama kalian amalkan saya dapat pahala. Kalau saya ikhlas, mudah-mudahan saya ikhlas. Amin, amin. Gitu, iya. Ya, ikhlas itu artinya saya pertama cari keridhaan Allah. Adapun saya disiapkan macam-macam itu mah kan sudah keharusan. Ini sebagai sedekah tuan rumah. Masa tamu dianggurin? Terlalu kata ramai-ramai. Iya. Jadi saling berbuat baik. Betul nggak ya? Betul. Saling bersedekah. Saya bersedekah dengan ilmu. Yang kaya bersedekah dengan harta. Tuan rumah bersedekah dengan jamu. Dengan piscok. Betul nggak ya? Nah, itu. Terus bagaimana cara tadi mendoakan ya? Iya. Cara yang kedua itu yang kalau sudah meninggal dunia dengan menziarahi kuburnya. Menziarahi kuburnya. Apa bermanfaat? Bermanfaat. Kalau menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, kenapa? Karena banyak sekali keterangan-keterangan hadis. Misalnya, kita kalau berziarah kubur, dicontohkan oleh Rasulullah beri salam. Kalau beri salam berarti ada dialog, ada komunikasi antara yang hidup dengan yang mati di alam kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nabi mengajarkan begitu. Assalamualaikum ya dara qaumil mu'minin. Ya kan? Antum lana salapun, kamu telah mati duluan, kan? Wa nanu bikum insyaallah kami insyaallah nyusul jika Allah menghendaki. Kan begitu kalau kita terjemahkan. Itu Nabi yang mengajarkan. Kalau kita mau ziarah kubur jangan selanang-selonong, beri salam dulu. Ya kan ya? Itu. Nah, ini ada sebuah hadis yang sangat bagus. Ini hadis dari Ibnu Qayyim Al-Jauzi, muridnya Ibnu Taimiyah nih. Dedengkotnya Wahabi. Tetapi ini Ibnu Taimiyah pemikirannya luar biasa. Kayak Ahlussunnah wal Jamaah aja udah ya. Ibnu Katsir itu juga kan muridnya Ibnu Taimiyah. 2 murid terbesar Ibnu Taimiyah itu Ibnu Katsir ya, di bidang tafsir dia, dan Ibnu Qayyim Al-Jauzi ini di dalam kitab Ar-Ruh saya kutip ya, an Zaid bin Aslam an Aisyata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min rajulin, tidaklah seorang laki-laki yazuru berziarah kubro ahi, yang menziarahi mendatangi kuburan saudaranya ya. Wa yajlisu indahu, kemudian dia duduk di sisi kuburannya. Ya kan ya? Dia duduk, dia berdoa gitu kan ya. Gitu.
dia baca Al-Qur'an, macam-macam di situ kan. Illa istanasa bihi. Kecuali saudaranya di kuburan itu istanasa, merasa senang. Girang, nyaman dia. Waduh, saudara gua datang. Aduh, anak gua datang ziarah kubur. Masya Allah, luar biasa. Waroda alaihi hatta yakuma. Dan kemudian itu ruhnya si rojul, ruhnya si yang dikubur itu, di dalam kubur. Iya, ruhnya yang dikubur itu membalas salam yang diucapkan oleh si rojul tadi yang berjarak kubur. Jadi dijawab. Salam kita itu dijawab oleh ahli kubur. Cuma kita nggak kedengeran ya. Mendingan dengar, cuma pada lari kita. Ada hikmahnya, kenapa Allah nggak kasih datang dengar? Kalau dengar pada takut. Iya, gitu. Karena alamnya berbeda kan ya. Alamnya yang berbeda. Jadi nggak mungkin ya ini kan alam syahada, bisa didengar, bisa dilihat. Kalau itu kan alam gaib, beda ya. Kecuali mungkin hanya orang-orang tertentu, misalnya Rasulullah itu mungkin bisa dengar atas izin Allah. Paham ya? Jadi begitu. Kok bisa jawab? Iya, karena di saat dia diziarahi kubur, rohnya dikembalikan oleh Allah ke jasadnya. Jadi dia bisa menjawab. Ya, luar biasa ya. Jadi cara berbakti sama orang tua yang telah meninggal dunia itu seperti itu. Ziarahi kuburnya, doakan. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu cara berbakti. Jangan pernah meninggalkan doa. Karena yang paling hak didoakan di dunia ini, di muka bumi ini ya orang tua, baru yang lain. Orang tua, guru, baru yang lain. Ya. Paham deh ya? Orang tua itu kan sebenarnya ada 3. Satu yang melahirkan dan membesarkan, orang tua kita di rumah. Yang kedua, allazi alamaka, yang mengajarkan kamu ilmu, berarti guru. Yang ketiga, allazi zawazaka, yang mengawinkan kamu, berarti mertua. Itu orang tua ada 3. Kalau orang tua 3 orang ini kita berbuat baik kepada mereka, insya Allah hidup kita berkah. Selamat dunia dan akhirat. Jangan disia-siakan 3 orang ini. Ya, orang tua kita yang melahirkan, yang kedua yang besarkan, 2 guru kita, yang ketiga mertua kita ngawinin. Tanpa mertua kita nggak punya istri. Iya betul. Tanpa guru kita nggak punya ilmu. Tanpa orang tua kita, orang tanggung kita nggak akan terlahir di muka bumi. Memang kita keluar dari batu. Ada sebuah kisah sebagai menutup mukadimah. Ada seorang hamba Allah masuk surga. Karena dia orang biasa, ibadahnya standar, masuklah surga kelas standar. Jadi surga juga bertingkat-tingkat. Ibarat hotel mah bintang 1, bintang sampai bintang 5. Ada kelasnya tuh. Ada kelasnya sesuai dengan amal ibadahnya. Masuk surga dia. Karena dia orang biasa, masuk surga lah kelas biasa. Ini sebetulnya masalah gaib, masalah asam-iyat ya. Akhirnya suatu saat dia dipindahkan itu. Diangkat derajat, dipindahkan ke surga yang kelas tinggi, yang nikmat luar biasa. Bintang 7 loh. Iya. Kalau bintang 7 mah di warung. Oh, iya. Nah ini kemudian dia bertanya, ya ini kenapa saya sampai dipindahkan? Saya orang biasa, amal ibadah saya biasa, sedekah saya juga biasa, saya bukan orang kaya, ya kan? Amal ibadah saya standar biasa-biasa. Kenapa saya dipindahkan ke surga yang sangat tinggi derajatnya? High class. Nah, di dalam satu dikatakan haza du'a'u waladika laka. Ini karena doa anakmu di dunia. Subhanallah. Setiap hari anak kamu selalu baca doa. Setiap pada sholat baca doa. Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Makanya santri saya tuh santri Darul Amanah Nahdiyah, dan itu tidak wajib setiap habis sholat baca doa Robbi firli 3 kali. Kalau dia baca doa, ya, ustadz yang imamin, santri yang pada baca doa, itu harus 3 kali saya suruh. Robbi firli walidayya warhamhuma kama rabbayani. Baru doa-doa yang lain. Gitu. Kalau enggak, waduh, saya sentik kupingnya itu. Karena itu salah satu berbakti sama orang tua, mendoakan. Orang yang tidak pernah mendoakan orang tuanya, itu keberkahan hidupnya diangkat oleh Allah. Nauzubillah. Itu Pak, luar biasa. Ada yang mengatakan, oh hamba Allah ini diangkat derajatnya, dipindahkan ke surga yang sangat tinggi, itu karena istighfar. Haza istighfar waladika laka. Ini karena istighfar anakmu. Jadi anak mas setiap hari mintakan ampun buat kedua orang tuanya. Astagfirullahaladzim li wali walidayya. Astagfirullahaladzim li wali walidayya. Maksudnya kalau istighfar begitu. Ya Allah ampunilah dosaku dan kedua orang tua. Diterima anak mah ikhlas. Diterima istighfarnya, diampuni dosa bapaknya, ibunya, didongkrak, dipindahkan ke surga yang tinggi. Subhanallah.
Itu jadi ada hubungannya dengan hadis tadi, awaladin solihin yad'u, anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tua. Itu. Jadi doa itu dari orang hidup nyambung. Malah di dalam khutbah itu kedua, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum. Itu malah rukun, enggak dibaca enggak sah. Ya Allah, ampunilah orang bermukmin, laki-laki dan perempuan, muslim laki dan perempuan yang hidup maupun yang telah mati. Betul enggak? Betul. Nah, Masya Allah. Allah wallahu alam. Subhanallah, begitu indah tadi penjelasan dari narasumber kita. Insya Allah ini banyak mengandung manfaat untuk kita semua. Dan kita yang masih punya orang tua yang masih hidup, selayaknya kita tingkatkan bakti kita kepada kedua orang tua. Dan yang punya orang tuanya sudah meninggal, jangan khawatir, masih ada kesempatan untuk kita berbakti kepada beliau dengan menziarahi kuburnya. Dan pemirsa Dan TV dimanapun Anda berada serta jamaah kajian An-Nahdiyah di studio, kita akan mulai kajian kita dengan sesi tanya jawab. Kita akan pertajam lagi permasalahan-permasalahan seputar ziarah kubur. Jadi yang punya pertanyaan silakan dipertanyakan, dan insya Allah akan dijawab dengan data yang insya Allah dapat dipertanggungjawabkan. Silakan, saya buka sesi pertama. Yang pertama kali penanya siapa? Pak Ade ya. Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Gus, apakah orang yang hidup masih bisa berkomunikasi dengan orang yang sudah meninggal? Mohon penjelasannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ini kita baca Fatihah dulu. Untuk ini salah satu Pak Nahrawi ini mertuanya telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya almarhumah almaghfurlaha Alianah binti Haji Nasar ya? Binti Haji Nasar. Iya, betul. Kita doakan mudah-mudahan dilapangkan alam kuburnya, Amin. diterima amal solehnya, Amin. dimaafkan segala kesalahannya. Amin. Ini doa ini akan terus tidak terhapus selama belum dihapus ya. Amin. Allah maghfirlaha warhamha wa'afiha wa'anwa simadhala akrim nuzulha waja'al qabraha raudatan minadil jinan. Syai'ulillahal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang kedua buat orang tua kita, kedua orang tua kita yang masih hidup dibahagiakan hidupnya. Ya, mudah-mudahan husnul khotimah. Yang telah wafat dilapangkan alam kuburnya, diterima amal solehnya, dimaafkan segala kesalahannya, arwahnya diterima di sisi Allah atas rahmat, ridho dan maghfirahnya. Ala haziniyah sayyulillahillahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim wal kawkabun turri. Tadi Pak Adi nanya masalah apa? Pertanyaan jadi yang main-main ini apa Adi? Walaupun dia jurusan mesin, beliau bisa bertanya, apakah ada komunikasi antara orang hidup dengan orang yang meninggal, orang yang sudah mati? Ya berarti komunikasi di alam dunia dengan di alam kubur atau alam barzakh. Apa sih alam kubur? Ada alam barzakh, itu adalah al-fasil bainal dunia wal akhirah. Alam yang memutus, yang memisah antara alam dunia dengan akhirat. Jadi alam kubur itu semacam alam intizar, alam yang menunggu saat datangnya kiamat. Jadi sebelum kiamat dia tetap berada namanya di alam barzakh, alam kubur, alam penantian. Jadi semacam pintu awal akhirat alam kubur. Nanti alam finishnya pada masa setelah kiamat. Setelah itu udah pada proses lagi, tinggal persidangan aja. Nah ini yang menarik ya. Jadi alam kubur ini alam penantian.
belum ada persidangan. Persidangan itu nanti di akhirat setelah kiamat. Artinya apa? Di alam kubur ini masih ada komunikasi. Selama di dalam kubur ini masih ada tambahan amal. Paham gak maksudnya? Ya. Jadi alam kubur masih bisa kita tolong dengan kebaikan-kebaikan orang yang masih hidup. Gitu loh. Betul gak? Nah, gitu ya. Misalnya dengan tadi kan sudah kita katakan berbakti kepada orang tua itu tidak putus walaupun selama mati. Kita masih bisa berbuat baik kepada kedua orang tua. Dengan cara apa? Mendoa. Ini kan tambahan kebaikan, tambahan amal buat orang yang telah meninggal dunia gitu. Buktinya tadi didongkrak dipindahkan ke surga yang lebih tinggi. Jadi masih bisa, belum tertutup. Selama di alam kubur kita masih bisa mengirimkan amal untuk kedua orang tua dengan kebaikan-kebaikan kita. Kenapa? Kan kita bisa seperti ini karena jasa orang tua kita. Kalau kita berbuat kebaikan, insya Allah orang tua kita juga dapat kebaikan. Dan sebaliknya. Jadi jangan disia-siakan nih. Oh, karena orang tua saya sudah meninggal, udahlah saya terserah masa bodoh. Jangan. Apalagi kita udah nggak kirim Fatihah, sudah kita nggak ziarah kubur, berbuat dosa lagi. Kasihan kan orang tua kita. Iya, jadi kita masih bisa berbuat baik kepada orang tua kita yang nanti kebaikan kita dinikmati di alam kubur oleh orang tua kita. Paham nggak? Ya tak? Bukan hanya dengan doa, dengan ziarah kubur, malah kalau kita punya rezeki kita sedekah, niatkan pahalanya buat orang tua kita. Ini kan masalah yang populer masuk di kalangan ulama, betul ya? Kalangan ulama ini udah. Kalau orang tua kita punya hajat, belum terkabul sampai dia mati, kabulkan hajatnya. Apa yang dia inginkan? Haji, belum bisa haji, bikinin haji badal. Itu juga salah satu berbuat baik pada kedua orang. Kita dikasih rezeki oleh Allah, orang tua kita waktu meninggal dunia belum sempat haji, karena usia, karena uang, mungkin bikinin haji badal. Kalau 7 juta, betul ya? Apa artinya duit 7 juta? Dibandingkan kebahagiaan orang tua kita, betul ya? Itu juga salah satu berbuat baik kepada kedua orang tua yang telah meninggal. Beli Al-Quran, wakafkan di masjid, selamat niatkan pahalanya buat orang tua kita. Subhanallah. Beli lampu, beli karpet, sedekahkan di masjid, selama itu karpet, selama itu lampu menerangi orang ibadah di bulan Ramadan, pahalanya buat orang tua kita. Masya Allah, kuburannya jadi terang itu. Allahu Akbar. Masih bisa. Kalau masih di alam kubur tuh masih bisa. Pade, masih bisa. Kita berbuat baik, menolong orang tua kita. Jangan disia-siakan itu. Jadi bentuk komunikasinya dalam bentuk doa berarti. Ya, bisa dengan doa, ya awalnya solihat ula, ya. Bisa juga dengan amal. Sedekah jariyah. Iya, sedekah jariyah, tapi pahalanya buat yang orang tua kita. Ini setiap hari Jumat saya mau sedekah. Kan sedekah hari Jumat itu sunnah ya, saya dianjurkan. Yang pahalanya buat orang tua saya. Kalau hari Jumat saya bayar duit ini 50.000 gitu ya, taruh di kotak amal tabungan, pahalanya buat nanti kan digunakan buat operasional masjid rumah Allah kan gitu. Begitu. Ini enggak. Pulsa 50.000 kita sanggup. 100.000 kita sanggup tiap beli paketan setiap seminggu sekali. Seminggu sekali kan. Ya, beli rokok setiap hari 25.000 sanggup. Woi, kudu malah. Masa hari Jumat bawa duit 2.000? Apa enggak malu itu? Udah gitu yang lepet lagi. Ya gitu yang rusak lagi, yang udah lecek. Duit 2.000 mah kudunya ke toilet. Masa ke rumah Allah bawa duit 2.000? Iman kagak ningkat-ningkat. Kapan tuh masjid majunya begitu? Udah gitu mintanya surga yang paling tinggi. Iya lagi. Apa iya surga 2.000? Makanya benar itu dalam sebuah hadis bahwa amal manusia tidak menjadi penyebab masuk surga bukan karena amalnya. Kalau karena amal kita, emang amal kita udah berapa? Saya yakin semuanya gagal masuk surga kalau karena amal mah. Karena nikmat Allah terlalu besar. Kalau kita ibadah buat apa, Pak Ustadz? Kita ibadah karena kewajiban. Betul nggak? Kita ini ibadah karena sebagai rasa syukur kepada Allah.
Tapi bukan berarti sholat kita itu menjamin kita masuk surga, tidak. Andaikan kita puasa, haji, zakat, sodako, kita masuk surga, itu bukan karena amal, tapi karena keanugerah Allah. Kasih sayang Allah. Masa profesor, dokter, Quraisy ngomong begini aja pada ribut. Heran sama itu. Udah kan ada hadisnya itu. Dibilang Pak Quraisy itu murtad, Pak Quraisy itu kafir, astagfirullahalazim. Padahal beliau itu adalah doktor terbaik se-Asia Tenggara, ahli tafsir dari Al-Azhar Kairo. La yadhula ahadakum al-jannata amalukum. Itu hadisnya. Tidak akan masuk seseorang ke dalam surga ya, karena amal kalian, ya, karena amal kalian. Gitu kan? Sahabat tercengang, apa iya ya Rasul? Wala anta ya Rasulullah, apa kamu juga enggak masuk surga karena amalmu? Wala anak, kata Nabi, dan tidak juga saya. Illa ayatagommadani Allah birahmatih, kecuali Allah mencurahkan rahmatnya kepadaku. Tapi kalau Rasul mah jadi tanya, udah pasti dapat rahmat Allah. Betul nggak ya? Makanya para orang-orang ahli zuhud, ahli sufi, kalau ibadah itu tidak terpaku dengan amal. Baca dong Al-Hikam itu, mutiara yang pertama. Ibnu Athaillah itu. Mereka kalau ibadah cuman bukan minta surga. Apa yang mereka ada? Ridho. Minta rahmatmu, ridhomu. Kalau Allah sudah ridho, Allah sudah rahmati, surga tuh gampang. Betul nggak ya? Betul. Jadi dosa kita udah nggak dilihat lagi. Kekurangan amal kita nggak dilihat lagi. Allah sudah ridho. Betul nggak? Dosa sudah diampuni. Betul nggak? Begitu. Itu di atau jelas itu, panjang lebar itu. Al-Hikam ya, Al-Hikam ya, karangan atau apa? Iya. Luar biasa itu. Nah, jadi bahwa apa namanya antara orang yang hidup dengan orang mati itu udah jelas pasti ada komunikasi. Paham kita Ahlus Sunnah wal? Tadi sudah katakan, kenapa Rasulullah mengajarkan kalau kita berziarah kubur diucapkan dengan salam. Itu artinya ada komunikasi. Misalnya di sini dikatakan, ini dalam kitab Ar-Ruh karangan Ibnu Qayyim Al-Jauzi yang sangat disanjung oleh para Wahabi ya, yaitu ma min muslimin, yaitu. Ini hadisnya dari Ibnu Abdul Bar. Ma min muslimin yamuru ala qabri akhihi. Ya. Iya. Setiap kali orang muslim yang melewati kuburan saudaranya, yang muridnya melintas kuburan. Ya. Dia melewati kuburan atau mungkin dia berziarah kuburan saudaranya, karena ya'rifuhu fid dunya, maka orang itu yang di kuburan dia tahu siapa itu yang di dunia, apa saudaranya, apa orang lain. Malah kalau yang dia kenal di dunia, dia tahu suaranya. Oh, ini si Fulan. Dari suara salamnya sudah kenal. Itu sampai begitu. Ya masa kalau kita beri salam ke orang tua kita, masa orang tua kita nggak kenal? Itu sampai seperti itu. Karena dia sudah kenal di dunia begitu. Ya ripuhu fid dunya gitu. Payusallimu, kemudian dia memberi salam. Gitu kan? Dia memberi salam. Alaihi, kepada ahli kubur. Illa radallahu alaihi ruhau, kecuali Allah kembalikan ruhnya ahli kubur, dikembalikan ruhnya. Dikembalikan ruhnya hatta yarudda, sehingga dia ahli kubur bisa menjawab alaihi salam, salamnya itu bisa dijawab. Ya, jadi dikembalikan ruhnya, kemudian dia menjawab salam orang yang berziarah kubur. Jadi ada komunikasi. Paham, Pak Dek? Jadi jangan takut. Ngapain gue ziarah kubur? Bapak gue udah mati sih. Masih aja tahu. Tahu Pak Dek? Ya tahu. An Abi Hurairah, ini dari Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Ma min ahadin yusallimu alayya. Adalah seseorang memberi salam kepadaku. Ini ceritanya berziarah ke kuburan memberi salam kepadaku. Illa radallah, kecuali Allah mengembalikan alayya ruhi, ala ruhi, membalikan ruhnya aku. Dikembalikan ruhnya aku. Jadi kalau kita ziarah kubur, haji atau umrah, assalamualaikum ya Rasulullah, kan begitu ya?
Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Safutullah dan sebagainya. Itu memberi salam kita ya. Nah, ketika saat itu ruhnya Rasulullah dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala hatta aruddu alaihissalam, sehingga aku bisa menjawab salamnya orang yang mengucapkan salam itu. Jadi dibalas salamnya itu. Saya pernah ziarah itu, karena saya kan kalau nggak salah seberapa kali sana, ada 11 kali kali. Itu waktu saya ziarah itu, Assalamualaikum ya Rasulullah, kan sedikit kuburan Nabi, kemudian di sini Sayyidina Abu Bakar, sini Umar kan ya, yang lain kan di luar. Masya Allah, itu kayaknya hati kayak dibetot-betot. Mungkin itu yang benar-benar dijawab kali ya. Hati itu kayak ditarik-tarik sampai meneteskan air mata itu. Itu kayaknya kenikmatannya nggak bisa dibayar sejuta, itu susah itu. Iya, Masya Allah, luar biasa itu. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain, manzaro qabri, ya, laqad wajabat syafaati. Barang siapa yang menziarahi kuburku, wajib baginya mendapat syafaatku. Ayo. Dalam hadis yang lain, manzaro qabri ba'da wafati. Barang siapa yang menziarahi kuburku setelah aku wafat, bakaan nama zaroni indah hayati. Seakan-akan dia menziarahi aku di saat aku masih hidup. Subhanallah. Hidup. Enggak mata awas sih, hidup. Iya. Ntar yang bawa benderanya Pak Ade. Ade bawa bendera. Iya, dari bantuin sama sekretaris. Iya. Pasukan kopi ini pergi umroh. Masya Allah. Nabung, berhenti ngerokok dulu 2 tahun atau setahun. Insya Allah berangkat tadi, kurangannya gampang. Amin. Paham ya Pak Ade ya? Nah, jadi berdasarkan keterangan-keterangan yang saya sampaikan itu, berarti ada komunikasi antara orang yang hidup kepada orang yang meninggal dunia. Baik jarak dekat maupun jarak jauh. Jarak dekat itu artinya ziarah kubur langsung. Jauh ya. Di rumah. Iya, kita berdoa di masjid, di musola, di rumah orang tua kita di mana kuburnya tetap sampai. Baik itu yang masih hidup maupun telah meninggal dunia, tetap sampai. Ya. Selama kita masih seiman dan seagam, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi uraian secara panjang lebar atas pertanyaan dari Pak Ade yang menanyakan tentang komunikasi orang yang masih hidup dengan yang sudah mati. Ternyata memang tetap masih ada komunikasi, baik itu dalam bentuk amal perbuatan yang masih hidup yang diniatkan pada yang sudah meninggal ataupun yang mendatangi ziarah kuburnya langsung. Cuman dalam hal ini memang alhamdulillahnya kita ketika salam kepada ahli kubur tidak mendengar jawabannya. Kalau kita mendengar jawabannya nggak bisa ngopi kita. Ngopi dulu. Ayo, pada. Ya. Ngopi dulu. Jangan terlalu tegang. Daun aja di luar. Ada lagi? Pemirsa dan TV dimanapun Anda berada, kita masih melanjutkan sesi tanya jawab dalam bingkai ngopi sama Kiai, ngobrol pintar seputar agama bersama Pak Kiai. Selanjutnya saya buka sesi penanya yang kedua. Silakan penanya yang kedua dari Pak siapa nih? Siapa? Pak Komar, silakan di samping saya ini. Komarun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, saya mau bertanya, apa hukum ziarah kubur dalam Islam, bid'ah atau sunnah? Mohon penjelasannya. Ziarah apa ziarah? Ziarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum ya menanya. Ini hukum ziarah ya. Ada yang mengatakan kita ini ahli bid'ah tukang ziarah, masya Allah. Di sini perlu kita ada pencerahan. Ya. Hukum ziarah ini ada sifatnya hukum tahafan. Dalam fikih itu kan ada hukum yang baku. Kalau dia di ilmu fikih itu baku. Kalau nggak wajib, sunnah, makruh, haram, mubah, gitu kan ya. 5 itu ya. Tapi ada sebelum menjadi hukum baku, ada proses. Dulu pernah saya jelaskan masalah hukum homer. Hukum homer itu kan ada tahapan ya. Yang pertama, homer itu lebih besar madorotnya daripada manfaat. Itu Allah luar biasa bijaknya itu. Karena kan homer nggak mungkin langsung haram gitu. Karena kan sudah mendarah daging ya. Jadi orang Arab tuh bukan lagi minum homer, mandi dengan homer dia. Iya. Terus yang kedua, kalau kamu mau sholat jangan mabok. Jadi jangan campur aduk tuh homer dengan ibadah gitu.
Yang ketiga barulah innamal khamru wal maisir wa ansab azlam min amalis syaitan. Baru khamar haram. Nah, ini namanya fikhunya fikhu dakwah. Kalau fikhu dakwah itu tahapan proses. Ketika misalnya seorang tokoh yang tadi saya sebutkan mengatakan jilbab itu tidak wajib, itu kan harus kita lihat konteksnya, mungkin dalam konteks tahapan fikhu dakwah bagi orang-orang tertentu. Mungkin orang-orang tertentu kan dia mempelajari dulu hukum jilbab apa, terus bagaimana, kan nggak langsung gitu kan. Kan akhirnya kan mereka sekarang banyak yang pada insaf pakai hijab, betul nggak? Artis juga pakai. Ya ini tinjauannya mungkin tahapan itu, hukum tahapan, namanya fikhu dakwah. Karena dalam rangka dakwah nggak boleh kaku, betul nggak ya? Betul. Ya sudahlah, misalnya kalau belum, ya yang penting akhlak dulu, suka dulu dengan hijab. Ntar dipakai tapi pakainya baru cuma diselendangin. Setelah dia saya ntar diangkat dikit ke atas tapi rambutnya masih kelihatan. Nanti sampai dia full pakai jilbab dalam range sebenarnya. Gitu. Karena iman itu kan juga bertahap kan ya. Yazid wayan kus. Seperti itu. Ziarah kubur juga sama. Ziarah kubur itu pada awalnya dilarang oleh Allah, Rasulullah. Awalnya dilarang memang. Ini, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Aku melarang kalian ziarah kubur, dilarang itu pada awalnya. Kenapa? Karena ziarah kubur masih membawa budaya jahiliyah. Musyrik, kemusyrikan. Iya, itu masalah. Inilah perlunya tahu asbabul wurud. Kalau dalam hadis itu. Jadi hadis itu dilihat dari konteksnya. Ketika Nabi itu berkata, itu konteks kondisi sosialnya seperti apa, budayanya seperti apa. Kan bisa berubah budaya, betul nggak ya? Ketika Nabi ngomong begitu, itu budaya jahiliyah masih ke bawah. Ziarah kubur nyakar-nyakar muka, ziarah kubur nangis-nangis, gitu ya. Ziarah kubur segala garuk-garuk, beset-beset apa nih? Baju. Jadi meratap. Makanya Nabi melarang, nggak boleh. Tapi setelah tahapan kemudian imannya semakin kuat, akidahnya semakin kuat, kata Nabi, pazuruha. Sudah sekalian, sekarang boleh ziarah. Jadi jangan kaku memahami hukum Islam itu. Gitu ya. Ini hadisnya kalau nggak salah Ibnu Majah itu. Pazuruha. Nah ini kebetulan saya nyusun ini. Ini saya susun ini. Namanya buku. Ini susun yang ketiga ya. Yang ketiga nih. Karya saya yang ketiga. Cuman ini nggak dicetak untuk umum. Intern aja. Risalatus Safar wa Ziyaratil Kubur. Judulnya. Panduan praktis safar dan ziarah kubur. Jadi orang yang suka mimpin ziarah kubur atau haji umroh ini sangat penting. Di sini ada jamak qosor macam-macam. Itu. Ya kalau pesan nanti bisa diperbanyak. Ya penting jadi pahala buat saya. Begitu. Nah, ada mengatakan Nabi kan bersabda, kuntu nahitukum an ziyaril kubur pazuruha. Aku melarang kalian ziarah kubur, kemudian Nabi selanjutnya mengatakan pazuruha, sekarang berziarahlah. Nah, perintahnya setelah larangan. Dulunya dilarang, kemudian diperintah. Nah, ini para ahli fikih mengatakan ini hukumnya jadi ibahah, boleh. Itu namanya al-amru badanahi al-ibahah. Perintah setelah larangan, dulu kan dilarang. Itu hukumnya ibahah, boleh. Boleh. Itu tahapannya begitu. Jadi hukumnya boleh. Jadi hukum ibahah ini juga sangat tergantung kondisinya. Apa membawa maslahat, apa madorot. Kayak membawa maslahat nanti bisa juga malah menjadi sunnah. Tapi kalau madorot, gara-gara ziarah kubur malah batu kuburan dibawa pulang dikantongin. Ya, tanahnya dibuat jimat, naruh duit di atas kuburan. Kuburan wali katanya biar nanti ditambah tuh duit digandakan. Ya bisa jadinya haram kalau begitu loh. Kalau musyrik, betul nggak ya? Nah, dulu itu pernah terjadi di Bukit Uhud. Di situ ada 70 syuhada ya. Perang Uhud itu ya, ahli surga semua itu. Makam syuhada ada 70, itu setelah 40 tahun berapa? Itu pernah banjir, kan dia ada yang dibawa kan. Sekitarnya bukit kan ya. Itu gunung yang terbesar di Madinah, Gunung Uhud. Panjang, warnanya kemerah-merahan tanahnya, dan itu satu-satunya gunung nanti yang masuk surga. Gunung Uhud itu gunung yang masuk surga. Nanti ada di surga itu. Ya. Masya Allah. Itu setelah 40 tahun banjir, ngambang semua bangun.
Yang 40 syuhada itu ternyata darahnya masih basah, seger, kan nggak disolatkan, nggak dimandikan. Bajunya masih berlumuran darah, masih segar, seakan-akan baru kemarin. Masya Allah. Luar biasa ya. Mungkin kalau orang ahli maksiat udah jadi apa itu? Allah, itulah keistimewaannya orang yang mati syahid, membela agama Allah. Luar biasa. Nah inilah. Nah kemudian dalam keterangan lain ini kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tuzakirul akhirah. Qaul Muslim. Aku melarang ziarah kubur, fazuruha, sekarang berziarah karena konteksnya sudah berubah ya, imannya sudah kuat, tidak lagi berbuat syirik. Fa innaha tuzakirul akhirah. Ini juga pernah diucapkan oleh tokoh Muhammadiyah, Pak Haidar Bagir, ketua umum Muhammadiyah. Ya, orang Muhammadiyah sekarang ziarah kubur, disuruh malah. Kalau dulunya anti ziarah kubur. Ziarah kubur. Kenapa? Ziarah kubur itu mengingatkan kita kehidupan akhirat. Bahwa kita juga akan mati. Membuat orang lebih eling, lebih mempersiapkan diri bekal akhirat. Jadi sekarang NU Muhammadiyah ya rata-rata sama. Mungkin subuhnya yang berbeda, yang satu pakai kunut, itu tidak. Tapi kalau tahlilan, orang Muhammadiyah katanya udah tahlilan. Tahlilan. Cuman tawasul yang berbeda. Kemudian juga ziarah kubur juga dianjurkan sama tokohnya. Karena kalau tidak bisa hilang itu tokoh-tokoh. Nah, kuburannya bisa hilang kalau nggak diziarah itu. Masya Allah. Bagaimana anak cucu kita? Nah, oleh karena itulah bagi kaum laki-laki, para ulama mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. Laki-laki ya. Kalau selama ziarah kubur itu tujuannya untuk mendoakan. Mendoakan orang yang di dalam kubur. Bukan minta sama orang kuburan. Iya, mendoakan karena kita mendoakan orang tua kita atau mendoakan kuburan orang-orang soleh, para wali ya. Kan mereka juga mendoakan kita. Kan harusnya hidup lagi dibicarakan ya. Mereka juga mendoakan kita. Ini namanya tabaruk. Mendoakan kita. Kok kenapa Pak nggak langsung saja? Ya boleh langsung. Tapi kan sinyal kita meredup. Kalau orang soleh kan sinyalnya terang. Jadi lebih mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lampunya LED. Itulah kenapa alasan kita bertawasul kepada Nabi, ilhadatin Nabi Muhammad SAW sampai kepada Syekh Abdul Qadir ya. Karena kalau orang-orang saleh itu sinyalnya kuat, lebih cepat bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun berdoa langsung nggak ada masalah. Kalau kita mau ketemu presiden tapi melalui menteri, cepat nggak? Cepat banget. Iya, menteri yang bawa. Pak Presiden, ini saudara saya mau ketemu Bapak, katanya udah. Ah, ada yang bawa. Coba kita saling sonong langsung. Nggak ada perantara, nggak ada tawasul, nggak ada wasilah. Habis, tangkep itu. Mau ngapain kamu? Iya. Iya, dipegang sama Pampres. Betul nggak ya? Nah, ini Pampres nih. Amin. Di dalam keterangan lain, fa innaha tuzahidu fid dunya wa tuzakirul akhirah. Lebih lengkap lagi. Karena sesungguhnya ziarah kubur itu membuat kita zuhud di dunia. Jadi hidup di dunia itu zuhud. Ngerti zuhud nggak? Nggak terpesona dengan dunia, walaupun dunianya banyak. Dia menggunakan dunia seperlunya saja. Dunia digunakan untuk akhir, bukan dunia untuk dunia, itu namanya zuhud. Nggak rakus ya? Nggak rakus. Itu pun dia tidak asal kenyang, tidak asal minum, tidak asal makai. Dia selektif betul, haram, subhat, halal, ambil. Kan ada orang dunia hanya untuk dunia, diperbudak. Jadi orang yang sering ziarah kubur itu hidupnya lebih zuhud. Sederhana, dia lebih mementingkan bekal akhirat daripada bekal. Jadi dunia dia tundukkan untuk bekal akhirat. Jadi dia nggak pelit. Bagaimana dunia itu dia perbudak untuk bekal dia di akhir. Enggak, udah bangkrut baru pengen sedekah. Udah bangkrut baru pengen pergi haji. Emang ke Menong. Kemarin kemana? Udah setruk baru mau pergi ke masjid. Gimana itu? Mau jamaah. Iya. Ya kan? Yang kedua, wa tuzakirul akhirah. Ziarah kubur itu bisa mengingatkan kita akan kehidupan akhir, sehingga kita lebih mempersiapkan diri, makalah diri akan bahwa kita juga akan mati gitu loh. Jadi kita bisa ngambil itibar. Jadi ziarah kubur itu yang penting itu. Satu, mendoakan. Dua, bisa ngambil itibar, pelajaran. Kenapa ini orang matinya aja masih bisa memberi berkah, coba bayangkan itu. Atas izin Allah. Coba kuburan para wali itu, nggak ada sepinya kan tukang dagang?
Lah kita jangankan mati, hidup aja kagak beri manfaat. Nyusahin orang. Makanya kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang hidupnya bermanfaat buat banyak orang. Paling tidak hidup kita memberi manfaat pada anak bini kita. Kepada tetangga dan khususnya. Kalau para wali coba bayangkan. Termasuk Gus Dur kuburannya, emang ada sepinya. Kalau preman siapa yang jarain? Masya Allah. Di situ kita bisa ngambil itibar. Ya Allah, ini orang-orang soleh ya. Matinya aja masih memberikan manfaat. Memberi manfaat, Pak. Berapa banyak tukang jualan itu, Masya Allah. Allahu Akbar. Masih berkah gitu, memberikan berkah. Itu orang ini pengarang-pengarang kitab. Udah ratusan tahun meninggal dunia, tapi kitabnya dicetak setiap tahun. Dibaca di seluruh dunia. Masalah Syekh Nawawi Banten di kitabnya, Masya Allah. Hampir seluruh pesantren nggak ada yang nggak baca kitab. Karangannya puluhan itu, Syekh Nawawi Banten itu, Masya Allah. Nawawi Al-Bantani. Allahu Akbar. Itu ya. Tadi siapa nanya? Bang Komar. Paham ya? Bang Komar. Jadi kalau bagi laki-laki itu kesimpulannya bisa hukumnya sunnah muakkadah sangat dianjurkan. Selama tujuannya seperti itu. Nah, tapi kalau bagi perempuan nanti lain lagi. Ya, silakan. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi pembahasan dari pertanyaan Pak Komar. Paham ya Pak Komar ya? Alhamdulillah. Jadi kesimpulannya itu sunnah muakkadah kalau kita punya tujuan yang baik, tujuan untuk mendoakan, mengingat kematian dan tidak syirik. Tidak syirik. Bukan niat untuk minta kaya kepada kuburan ya. Jangan. Kalau niat minta kaya, kita datang ke bengkelnya Pak Ade. Dikasih baut. Iya. Yang maha kaya kan Allah. Ya minta pada Allah. Salat duha gitu kan ya. Pemirsa dan TV dimanapun Anda berada, jamaah Kadian An-Nahdiyah di studio. Kita masih dalam bingkai acara ngopi sama Kiai dan masih ada menyisakan berapa? Masih ada pertanyaan lagi? Dua lagi pertanyaan. Oke, siap. Itu celetukan bagus tadi. Penanya yang celetukan bagus tadi. Iya. Ya dan kalau minta sama Pak Ade katanya. Oh iya benar. Oke, pertanyaan yang ketiga. Enggak apa-apa. Silakan Pak siapa? Pak siapa? Oh di belakang sini. Di belakang nih ada yang pertanyaan di belakang. Silakan. Pak Rojali ya. Silakan Bang Jali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, bolehkah para perempuan atau istri berziarah ke kubur tanpa ridho suaminya? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berdasarkan keterangan-keterangan hadis, perempuan, ya termasuk istri, termasuk anak gadis, tidak boleh keluar rumah tanpa mahram. Nah, tapi ini juga jangan dipahami secara saklek, kecuali dia merasa aman, kayak di Indonesia gitu. Tapi kalau di Saudi emang benar-benar itu, tapi sekarang berubah ya selama ini Pangeran Muhammad bin Salman ini ya, karena didikan barat mungkin. Itu kalau kita benar-benar pakai secara hukum syara, kaum perempuan tidak boleh keluar rumah tanpa mahram. Ngeri mahram? Bukan muhrim, mahram. Mahram itu artinya misalnya orang tuanya, kakaknya, adiknya, suaminya, sepupunya gitu. Tapi ada ulama yang mengatakan masih dibolehkan kalau memang dia merasa aman. Ngeri nggak merasa aman? Misalnya dia kerja setiap hari memang udah aman gitu. Biasa ke pasar tiap hari aman misalnya gitu. Udah mengatakan nggak apa-apa. Nggak khawatir terjadi apa-apa. Nggak ada khawatir gitu. Tapi kalau saya sih memang hampir tidak pernah istri saya itu keluar sendirian. Walaupun saya nggak ngikut misalnya, tapi selalu dengan anak saya misalnya, atau dengan santri putri misalnya, diantar ke pasar atau kemana gitu. Hampir tidak pernah kalau sendirian. Alhamdulillah sekarang dia udah nggak bisa naik motor, dulu bisa. Sekarang udah lama nggak naik motor, jadi nggak bisa kemana-mana udah. Itu. Karena emang rawan kalau perempuan itu. Apalagi pergi ziarah jauh. Ya. Rojali?
Pergi ziarahnya kemana? Kalau ziarahnya kuburannya di belakang rumah, sama orang tuanya nggak apa-apa. Kalau dia berani mah. Tapi kalau ziarahnya sampai ke Jawa Tengah, Jawa Timur, ke Bali. Madura, Bali, Lombok. ke Bali, ke pinggir pantai ngelihat paha. Aduh. Bahkan sampai ke Lombok, betul nggak ya? Tanpa didampingi mahram, itu nggak boleh. Mahram bisa suaminya, bisa saudaranya yang perempuan misalnya, atau anaknya yang laki-laki. Apalagi tidak ridho suami. Sepanjang jalan maksiat itu. Dilaknat oleh malaikat Allah. Nggak boleh. Sampai pulang. Kalau seminggu dilaknat. Iya, iya. Jadi bukan dapat pahala, dapat dosa. Nauzubillah subhanallah. Kata suaminya, jangan. Ngapain ziarah jauh-jauh? Anak gak ada ngurusin, gua gak ada yang ngurusin. Oh, kuburan bapak deket no. Karena berbakti pada suami itu wajib hukumnya. Emang ziarah kubur bagi perempuan apa sih hukumnya? Sebetulnya ziarah kubur kalau menurut jumhur ulama secara hukum asal itu makruh. Makanya di Mekah di Madinah itu ziarah kubur perempuan gak ada yang boleh masuk ke dalam. Cuma dari luar aja yang ngintip jarak jauh. Assalamualaikum ya apa? Ya ahla baki gorkot gitu. Gitu kan? Walaupun nanti ada pendapat lain. Ada yang mengatakan boleh. Tapi sunnah nggak ada perempuan di ziarah kubur sunnah. Cuman boleh. Kalau laki-laki dianjurkan, perempuan cukup berdoa di rumah. Tapi kalau makam keluarga ya nggak apa-apa lah. Kayak saya kemarin semuanya ikut. Ya saudara saya semua saya ajak ziarah kubur kemarin kan, hari Minggu itu. Semua cucu-cucunya ikut gitu mah. Bareng. Nggak masalah. Paham ya? Ini anak gadis keluar sembarangan. Dirian. Tapi kalau pergi sekolah ada teman-temannya perempuan banyak, enggak apa-apa. Kalau merasa aman itu, tidak jadi apa-apa. Paham ya? Jangan. Makanya kan sekarang banyak perselingkuhan, banyak pemerkosaan sebagainya. Itu karena itu. Udah keluarnya sendirian, pakaian sembrono, nggak nutup aurat, betul nggak ya? Nggak baca doa lagi. Nggak bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu baca 3 kali setiap keluar rumah. Tidak terjadi bahaya baik yang di bumi maupun di langit. Bahaya kan bisa datang dari atas, bisa dari bawah. Masya Allah. Jadi gitu ya. Jadi nggak boleh tuh Bang Jali. Iya. Ziarah kubur. Ya walaupun itu ke makam wali, tidak dapat izin dari suami. Nggak pakai mahram lagi. Nggak ada mahramnya. Itu dosa, bukan dapat pahala itu. Udah begitu ziarahnya baur laki-laki perempuan tanpa batas. Masya Allah. Udah gitu ziarahnya peminta kaya lagi. Iya, udah begitu di sonanya Masya Allah. Nggak dibimbing lagi. Masya Allah, Allahu Akbar ya. Iya. Jadi ada yang mengatakan itu la'anallahu zuwaratil kubur. Hadis Tirmizi Hasan Sahih ini. Hasan dan hadisnya Sahih. Ini hukumnya makruh menurut para ulama berdasarkan hadis ini. Perempuan itu makruh. Kenapa? Karena perempuan itu biasanya dia sensitif, ya. Mudah mengeluh kalau ziarah kubur. Ya, bukan ziarah kubur malah nangis ya. Ngeluh di kuburan itu yang dilarang ya, karena menghadapi musibah. Apalagi yang baru meninggal belum lama gitu. Itu ya. Kalau yang kuat imannya nggak ada. Tapi menurut Ar-Ramli ini ziarah kubur itu kalau menimbulkan kesedihan, menangis, meratap, itu hukumnya tidak boleh itu. Ya. Tapi kalau bisa mengambil iktibar, dia ziarah kubur perempuan ini misalnya semata-mata untuk tabaruk ya, untuk mendoakan orang yang diziarahi ya gitu kan ya. Itu termasuk para wali tadi gitu ya. Kemudian juga bisa menjaga auratnya, menjaga adab-adabnya. Ya kan? Ini hukumnya disamakan seperti perempuan sholat berjamaah. Hukumnya begitu. Jadi sholat hukum berjamaah apa hukumnya? Ini kan sekedar boleh. Perempuan itu abdolnya sholat di rumah. Di rumah. Malah kalau perlu kamar yang paling belakang. Kalau laki-laki abdolnya di masjid. Makanya laki-laki yang sejati ya sholatnya di masjid bukan di rumah. Jadi kalau laki-laki yang sholat di rumah bencong. Ya, tidak sejati. Iya, emang laki-laki sejati itu sholatnya di masjid. Emang abdolnya di masjid. Pak Kiai masih ada itu bencong. Kemarin kan habis dioperasi itu. Polisi terus gagah banget sih, ganteng lagi. Oh itu tentara ya. Iya. Oh tentara ya.
Nyambung aja lagi tahu aja gitu ya. Iya, iya namanya ustadz zaman sekarang. Iya. Jangan kalah informasi. Ketinggalan kalau kurang informasi itu. Ya. Jadi selama dia masih menjaga adab-adab kubur, tidak meratap, tidak menangis, tidak syirik, perempuan itu hukumnya sama dengan perempuan sholat berjamaah. Jadi perempuan kalau sholat berjamaah, kalau dapat izin, menurut Imam Syafi'i ya, dapat izin dari suaminya, jadi izin itu penting. Iya, dapat redha dari suami, sholat berjamaah, kemudian menjaga auratnya, menjaga adabnya selama di masjid, di perjalanan menuju masjid, itu kan boleh. Jadi menurut Imam Ramli, ziarah kubur pun itu perempuan boleh kalau seperti itu. Jangan bersolek lagi. Iya, jangan bersolek kalau lagi. Ini mau pergi ziarah menor banget. Ini ziarah kayak mau pergi nonton. Pergi ziarah kayak mau pergi show. Itu bedak semua dipakai tuh Kiai. Sudah tidak dapat izin dari suami, udah nggak ada mahramnya. Iya. Masya Allah. Itu. Iya, udah begitu. Jilbab dipakai, bajunya panjang, celananya kayak lepet. Waduh. Jadi atasnya surga, bawahnya neraka itu. Ya, ingatkan itu istri kita itu, ingatkan itu anak-anak gadis kita itu. Nggak boleh itu. Memakai pakaian yang ketat sampai kelihatan bentuknya atau transparan, hukumnya telanjang. Itu tanda-tanda akhir zaman, berpakaian tapi telanjang. Itu tandanya. Nah, sekarang kan begitu. Cantik, pakai kerudung. Masa Allah bawahnya super ketat. Persis kayak lepet. Ngepres itu. Kurang bahan. Gue bingung makainya bagaimana itu. Buka aja. Iya, makainya gimana itu? Masya Allah. Allahu Akbar. Nauzubillah. Paham Bang Rajale? Nah, jadi bagi perempuan tuh begitu ya. Ada tata keramanya. Kalau misalkan istrinya kita ajak ziarah ke kubur itu boleh. Kan ada mahramnya itu mah. Ada mahramnya itu, diajak. Iya, dengan catatan tadi tuh. Jangan sedih, jangan meratap, kan perempuan masih sensitif. Jadi tujuannya benar-benar ingin mendoakan ahlil kubur, gitu kan ya? Sebagai rasa bakti kita, misalnya kepada orang tua. Kalau kepada ulama sebagai rasa takzim kita, dan kita bisa mengambil itibar pelajaran dari akhlaknya para ulama. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam. Itu udah 1 jam sudah naik lagi. Ya sudah. Emang ada lagi masih? Ada 2 lagi Mas. Udah. 2. Ah? 1 lagi saya. Oh ya udah, nanti episode kedua. Ntar setelah ngopi aja. Oke. Alhamdulillah barusan sudah kita dengarkan bersama-sama jawaban dari pertanyaan Bang Rojali. Sudah paham ya Bang Rojali ya? Dipegang. Alhamdulillah. Jadi perempuan itu Simpen. sunnahnya di rumah saja lah. Jadi jangan, kalau bisa ya, kalau masih bisa jangan bepergian yang ini, apalagi tanpa ada ridho suami. Cukup ziarah keluarga aja. Cukup di keluarga saja. Pemirsa Dan TV dimanapun Anda berada, serta jamaah Nahdiyah di studio, demikian kaji kita pada malam hari ini. Namun sebelum kita sudahi acara ini, kita akan dengarkan sama-sama statement closing dari narasumber kita. Silakan. Jadi begini, ziarah kubur itu memang salah satu bentuk, tadi sudah saya katakan, cara silaturahim kita kepada orang telah meninggal dunia. Lebih-lebih kepada orang tuh keluarga kita, atau kepada orang-orang yang soleh termasuk para aulia itu ya. Kepada orang tua kita ini namanya sebagai rasa bakti kita. Jadi jangan kita putus. Walaupun orang tua kita telah meninggal dunia, terus kita masih bisa berbakti dengan menziarahi kuburnya, mendoakannya dan macam-macam ya. Ya, kepada para aulia, orang-orang soleh ini ya tujuannya kita takzim, kita mahabbah, karena para wali ini orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilihan-pilihan Allah. Ya. Jadi kalau kita menziarainya, kita mencintainya karena takzim kepadanya, insya Allah Allah pun akan mencintai kita. Insya Allah apa yang kita hajatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Yang penting jangan syirik ya. Jangan minta makuburan, jangan ya. Jangan mengkultuskan. Ya sebetulnya kita ini orang-orang yang suka ziarah kubur tidak pernah mengkultuskan. Ya kan ya? Sebagaimana tuduhan-tuduhan saudara kita sebelah. Kita tidak pernah mengkultuskan para wali, orang-orang soleh. Tapi karena kita cinta, ya, kita cinta, karena mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah.
Kita ingin bersilaturahim. Silaturahim itu kan boleh langsung jarak kubur atau juga boleh jarak jauh. Ya kalau kita pengen langsung juga kan nggak dilarang juga. Betul nggak? Masa kita nggak mau mendoakan orang-orang jahat juga boleh biar pada sadar, betul nggak? Apalagi orang-orang soleh gitu. Wallahu a'lam bishawab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pemirsa kaji kita pada malam hari ini tentang ziarah kubur, yang alhamdulillah kita bisa mengambil manfaat dari ilmu yang telah disampaikan oleh narasumber kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi betul-betul kita bisa amalkan di kehidupan kita sehari-hari dan bisa menjadi penerang atau pencerah untuk kedepannya di permasalahan-permasalahan ziarah seperti ini. Pemirsa dan TV dimanapun Anda berada, insya Allah jumpa lagi dengan Hendra Tuko dan Gus Hai di episode berikutnya. Namun sebelum saya akhiri, masih menyisakan waktu yang belum subscribe, yang belum like, untuk di-share masih ditunggu. Dan saya Hendra Tuko dan Gus Hai mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.